Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, saya Yulia Hafizoh, NIM 22231040 akan mempresentasikan materi konsep-konsep pendidikan klasik dan modern dan relevansi. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Eldarni MPD dan Ibu Rosmaria MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu A. Pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Yang B yaitu aliran pendidikan klasik di Indonesia. Aliran klasik itu meliputi aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme ini bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ada sejak kelahiran. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaan dengan nativisme ini adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Namun pembawaan baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat yaitu konvergensi. Aliran ini diberikan oleh William Sturt pada tahun 1871 sampai 1939. Beliau seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Yang C yaitu aliran pendidikan modern di Indonesia. Menurut Mudia Harjo 2001, macam-macam aliran pendidikan itu yaitu yang pertama progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau child-centered sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru. Tujuan pendidikan dalam aliran ini yaitu untuk melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Kedua yaitu esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur. Yang ketiga yaitu rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan harusnya merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Yang keempat yaitu perennialisme. Perennialisme ini adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut.
Yang terakhir yaitu idealisme. Aliran idealisme ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh indera. Sekian dari presentasi saya. Eh, Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.